Ya. Tapi di ayat ini memberitahu aqimis sholata lidzikri. Engkau dirikan sholat lidzikri, untuk mengingatku. Mampu nggak kita mengingatnya? Berarti kita pernah ketemu dengan otak kita nggak mampu, pikiran kita nggak mampu, akal kita nggak mampu mengingat sesuatu yang belum pernah ketemu, nggak mampu. Makanya pikiran itu harus komunikasi dengan kolbun. Kolbun harus komunikasi dengan sir. Sir itu adalah hatinya ruh. Jadi di hati itu kalau dibuka itu ada sir. Nah, sir itu adalah hatinya ruh. Makanya orang kalau pikirannya berkomunikasi dengan hati dan hati komunikasi dengan sir, nah sir itulah yang taat kepada ayat Allah. Ya, sir itulah yang bakal taat kepada ayat Allah. Sehingga kolbunya sehat. Kalau kolbun yang sehat itu tidak mengeras. Kayak ager. Ager itu apa? Lembek. Layin, bahasa Arabnya tuh layin. Lembut. Lembek. Itu hati yang sehat. Tapi kalau hati komunikasinya tidak dengan sir, maka hati akan berkomunikasi dengan hissi. Hissi itu bukan, pikirannya akan berkomunikasi dengan hissi, bukan dengan hati, dengan hissi. Nah, hissi itu adalah hatinya hewan. Maka perilakunya seperti hewan, cari makan, dapat dimakan, kemudian kawin. Besok cari makan, dimakan, kawin. Besok cari makan, dimakan, kawin. Itu makanya menjadi ghaflah, hatinya menjadi qaswah. Apa qaswah? Mengeras. Orang kalau sudah kayak gitu nggak bisa nerima ayat Allah. Jadi balik lagi, kita pernah nggak ketemu Allah? Harus pernah, karena ayatnya lidzikri. Allah nggak mungkin nyuruh kita sholat untuk mengingat Allah kalau akal kita, pikiran kita tidak mampu untuk mencerna. Lupa ya. Dulu waktu Nabi Adam dijadikan oleh Allah, maka Allah tepuk punggung kanan, keluarlah ruh semua, berbaris sebelah kanan. Kemudian tepuk lagi sebelah kiri, keluarlah ruh sebelah kiri. Baru Allah mengatakan alastu birabbikum. Ruh dulu yang pernah ketemu Allah. Nah, sekarang kita disuruh sholat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi yang bisa ingat Allah siapa? Ruh. Makanya kalau sholat hadirkan ruhnya. Orang kalau nggak ada ruhnya apa namanya? Mayat. Masa sih mayat berjamaah? Ya, menghadap kiblat berjamaah itu mayat. Ya, kenapa? Ruhnya tidak dihadirkan, sirnya tidak ada, hati ruhnya tidak dihadirkan. Makanya tidak sesuai dengan fungsinya sholat. Iya kan? Tidak sesuai. Nyambung tidak? Makanya kata Allah, aqimis sholata lidzikri. Engkau sholatlah untuk mengingatku. Jadi mampu kita mengingat Allah. Ya, makanya didik tuh sirnya. Gitu. Caranya pikiran kita, akal kita gunakan untuk memahami Quran. Karena Quran itu ulul albab. Itu untuk yang menggunakan akal pikiran. Nanti akal pikiran kita komunikasi dengan qalb. Kemudian qalbun akan melaporkan ke sir. Itu Pak. Ya, nyambung. Nah, sekarang coba kita latih pikiran kita agar kita bisa komunikasi dengan kolbun bisa komunikasi dengan sir. Pertama dari sholat dulu, kan ini diajarkan sholat ya, biar sholat kita itu betul-betul hadir antara jasad dan ruh. Sekarang kita tahu sholat itu seperti apa sih gitu dulu ya. As-sholatu
tuhratun lil qulubi min adnasid dzunub. Tidak ditulis di sana ya. Tidak. Satu, sholat itu adalah tuhratun. Tuhratun itu pembersih. Pembersih lil qulub, terhadap hati. Jadi sholat itu pembersih hati. Min adnasid dzunub, dari kotoran-kotoran dosa. Makanya dulu Nabi memberikan perumpamaan itu sebuah rumah yang di depannya ada sungai yang mengalir, ya paham kan? Dan penghuninya mandi sehari 5 kali. Terus Nabi bertanya, bersihkah orang tersebut? Apa jawabnya? Bersih. Orang mandinya 5, mandinya bukan mandi koboi, ya kan? Mandi, benar-benar mandi, maka bersih. Jadi orang kalau sholat 5 waktu hatinya bersih. Nah, kita bersih nggak hatinya, kan gitu kan pertanyaannya ya. Nah itu kita yang tahu hati kita bersih apa tidak. Gitu. Ya, ciri hati bersih itu tadi kolbun, masih lembek, lain, ya, sehingga dia sering komunikasi dengan sir. Itu cirinya, tidak koswa, tidak mengeras. Nah gitu, nyambung nggak? Nyambung ya. Nah, itu pertama. Yang kedua, wa istiftahun libabil ghuyub. Sholat itu kalau dilakukan dengan benar mampu membuka libabil ghuyub, mampu membuka pintu kegaiban. Pintu kegaiban. Nabi menggambarkannya ada peti harta karun. Peti harta karun itu terbuka. Ya. Kalau terbuka maka apa yang ada di dalamnya kita bisa lihat. Kalau yang disebut harta karun kira-kira dalamnya apa? Nah itu kan, dalamnya ya harta, ya. Dan terlihat sama kita. Kalau terlihat bisa raih nggak? Nah itu. Makanya orang sholatnya benar itu pasti kaya. Orang kalau sholatnya benar pasti kaya. Kenapa? Menemukan harta karun. Nyambung? Kan masih bingung kan ya? Oh masa kan? Iya. Aqimis sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Orang yang sholatnya benar pasti mampu menunaikan zakat mal. Nah siapa yang bisa menunaikan zakat mal? Orang yang kaya. Orang yang kaya. Nah, nyambung gak dengan tadi keterangannya? Nyambung. Sholat itu istiftahun libabil ghuyub. Sholat itu mampu membuka pintu kegaiban. Gitu. Nyambung gak? Kita jangan dengar si A bisa kurban gitu kan ya. Kita hanya bisa menerima. Bukan jelek, dapat pahala. Menerima juga dapat pahala. Karena kalau tidak ada yang menerima, ya, iya. Dan, tapi kita mencoba untuk jadi fakilnya, gitu kan? Kita yang kurbannya. Nyambung. Terus gimana? Latihan dulu. Latihannya kurban ayam dulu. Bener, saya nggak bercanda. Tapi kurban ayam dulu. Ayam itu berapa sih satu? Enggak usah 40. Kenapa kebanyakan? Semampu kita. Tapi jangan pas Lebaran Idul Adha. Nanti dibilang sesat. Ngerti gak? Punya duit, beliin ayam 4. Istri suruh masak. 1 buat sendiri, yang 3 buat bagiin tetangga yang mateng. Kalau ditanya apa-apa nih? Kurban. Latihan. Kayak bercanda ya. Bener kan? Iya. Di kurban ala Ustadz Sugi ini mana? Enggak gitu. Latihan. Sodakoh namanya. Iya kan? Mudah-mudahan mereka mendoakan kita. Orang kita nggak pernah latihan. Ya. Ustadz,
Kalau 4 kebanyakan, istri nggak sanggup masaknya. 3 nggak sanggup, 2, 1 buat sendiri, 1 buat tetangga. Tetangganya banyak-banyak, tetangga depan 1, samping kanan 1, samping kiri 1. Belakang nggak ada pintu belakangnya. Ya, kalau di Peru nggak ada pintu belakang kan? Iya. Oh, itu 2 itu. Masak yang enak, gitu, latih. Asal jangan pas Idul Adha. Kenapa? Nggak laku karena mereka pada punya daging, gitu. Kelihatannya bercanda Pak, tapi benar. Monggo dicobain. Insya Allah Allah angkat menjadi kurban beneran.